Oke, Tikus sebelumnya mohon maaf nih malam-malam kita ganggu nih ke base Iya, campnya nih. iya siap. Nih lagi rame banget kasus viral kalian kan. Hmm. Awal mula dengernya, taunya itu langsung ditegur sama pihak sana atau dari orang atau gimana sih? Ya itu jadi kalau kita cerita kronologisnya dikit ya. Jadi malam-malam itu kita dapat dikiriman dari teman-teman. Kok ada video? Itu video dari Mas Riko Muri ya, yang menyatakan waktu itu ada Mas Riko, ada Mbak Rizke, dan ada kuasa hukumnya di video itu. Dikirimi ke kita tuh malam-malam sekitar jam 10-an malam gitu. Di situ menyatakan bahwa melarang, intinya ya melarang band kami Tikus itu untuk membawakan lagu-lagu karya dari ayahnya, dari Papa Muri itu ya. Itu intinya itu. Kita kaget. Jadi ini ada apa gitu kan. Karena waktu itu tengah malam, jadi udah kita besok pagi aja kita hubungi. Itu sih awalnya ya. Kalau ditanya tadi taunya dari mana, dari situ. Langsung menghubungi besok paginya gitu? Besok pagi kita langsung hubungi, saya WA dulu, WA gitu, saya tanya, ya sempat telepon juga, akhirnya ketemu ngobrol ya, kenapa kok, oh ini ada dia tersinggung ada satu video gitu ya. Ya saya jelaskan bahwa video itu kita nggak punya niatan untuk seperti yang dia sampaikan bahwa kita merendahkan itu. Enggak, sama sekali nggak ada gitu kepikiran kita untuk itu tuh nggak ada. Jadi udah kita bilang tetap ya, kita bilang ya kalau tersinggung kita minta maaf kok gitu. Ya Mas gitu, nggak apa-apa lah, kita yang penting kita tetap tetap jangan putus silaturahmi. Oke kok ya, pokoknya kalau itu dilarang oke kita oke lah gitu, kita terima gitu. Itu intinya itu hari itu yang pertama itu ya. Poin pertamanya kan katanya pencemaran nama baik, ya kan? Itu dari pihak Tikus. Jadi tahu nggak sih atau sebenarnya pencemaran baik yang seperti apa gitu Iya. ke mereka? Nah itu kan kalau nggak salah itu ada 2 video ya. Nah beberapa hari kemudian muncul tuh video mereka berempat yang bikin video pernyataan yang sama, tapi mereka anak-anak putra dan putri Kus Plus itu menyatakan pelarangannya yang sekarang jadi viral itu kan di situ. Nah poinnya kan pencemaran nama baik yang ditulis ya di situ. Kalau tadi ditanya pencemaran nama baik, kita nggak tahu gimana Bang ya, kita Ya. Gimana Bang? Boleh Seth? iya. Jadi sebenarnya kan memang tidak kita ketahui spesifik yang dimaksud dengan pencemaran nama baik tadi. Hingga saat ini pun kami juga tidak tahu. Dari klien saya juga tidak mengetahui itu. Karena memang juga tidak pernah diberitahukan yang mana yang dimaksudkan oleh sebagai pencemaran nama baik itu. Gitu. Tapi waktu nelpon Om sempat nanya yang mana nih gitu. Ketersinggungan aja waktu yang saya telepon itu, ketersinggungan terhadap ucapan Bukan ucapan kita. bukan ucapan kita, ada ucapan tokoh ya di situ kita sebut. Kan lagi ngobrol tuh ada video kita lagi ngobrol, itu ada ucapan. Nah, dia tersinggung dengan ucapan itu dan dianggap saya mengiyakan. Padahal di situ kalimatnya ya saya cuma belajar ya dari tokoh itu, karena waktu itu beliau lagi kasih semacam wejangan gitu ya, ngasih semangat, ngasih motivasi lah gitu untuk kita, untuk bagaimana jadi band yang bagus, jadi keluarga yang bagus, produktif gitu. Oh iya, saya bilang oh iya. Itu saya nggak di situ kan nggak banyak komen macam-macam Itu sebenarnya. kejadian kapan Om, kalau boleh tahu? Kenapa? Kejadiannya kapan itu? Baru-barunya atau udah lama sebenarnya? Itu kalau lihat di tanggal video itu kan tanggal 3 Agustus. Oh di tahun ini gitu ya? Iya, itu kemarin belum lama ya, bulan kemarin. Terus nanti kan udah September tuh ada banyak bergolak itu ya, kita tinggal nunggu dengar aja dulu gitu. Jadi sebenarnya ada salah paham di antara kalian gitu ya, atau gimana nih? Kan orang lain yang mengutarakan dan sebagai junior hanya mengiyakan gitu kan, maksudnya iya gitu ya? Iya, kita mengiyakan. Jadi kan gini, apalagi saya sama Mas Riko itu, saya seperti sama Mbak Rizke itu kakaknya juga di video, kita deket banget. Seperti saya karena ingat ayahnya nggak ada ya, saya ke anaknya dekat gitu. Jadi saya heran gitu karena saya banyak komunikasi sama dia. Di antara putri Kus Plus tuh saya dekat sama, saya kenal sama yang lain tapi saya dekat sama Mas Riko itu. Banyak hal yang pribadi saya sama dia komunikasi ya kayak kakak sama adik. Tapi tiba-tiba kalau
dia tiba-tiba nyantai, saya kaget. Lu kenapa? Makanya saya hubungi gitu, saya hubungi dia. Ada lagi selain pencemaran nama baik, ada juga yang perihal masalah royalti. Attitude ya. Nah, itu seperti apa tuh? Royalti. Kalau royalti mungkin Boleh. Bang. Boleh saya jelaskan. Jadi gini, konsep ini namanya public performance. Ketika orang mempertunjukkan sebuah lagu, itu namanya public performance. Ketentuan hukum itu sudah jelas. Ya, ada mekanismenya. Tidak langsung kepada si pemilik hak, si pencipta. Ada kalau nanti aturan-aturan bisa dilihat nanti di Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 dan seterusnya. Ada konsepnya, artinya tidak langsung, Pak. Jadi tidak langsung berhubungan kepada si pemilik hak, si pencipta. Ada LMKN, ada LMK dan segala macam. Itu sudah diatur mekanismenya. Dan itu sudah dilakukan semuanya oleh klien saya ini. Semuanya, detail. Sudah dilakukan. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan hukum tentang royalti. Intinya begitu. Tapi kabar yang kata saat pandemi tidak membayar royalti itu benar atau gimana sih, Om? Ya. Mungkin bisa saya tambahkan. Iya. Begini, di public performance itu ketika memang, jadi public performance contohnya gini, di karaoke. Kalau karaoke-nya itu tidak beroperasi, tidak menggunakan lagu kan artinya pada saat pandemi itu juga tidak membayar royalti. Itu sudah begitu memang konsepnya. Gitu loh. Jadi kalau tidak menggunakan lagu, ya memang tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Jadi saat pandemi itu memang tidak ada aktivitas di tikus gitu ya maksudnya ya, Iya. event ini gitu ya. Kalau itu Iya, betul waktu, begitu ya. pandemi itu kan kita ya nganggur kan? Tiarap bukan semua bukan ya. kita aja ya, Iya. semua itu ya kita di rumah aja itu. Ya kita sampaikan kan dulu dia punya pengacara tuh hubungi saya. Saya bilang kita terus terang kita nggak bisa kondisi kayak gini kan gitu. Jadi nggak bisa bayar karena kondisinya juga kita lagi kayak gini. Apapun ya kita nggak bisa. Nah, saya sempat ketemu sama lawyernya itu wanita ya, cewek waktu itu. Saya diskusi, saya jelaskan dia paham. Tapi sekarang kan dia udah nggak bersama mereka lagi. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi di dalam hukum Indonesia itu pertama tidak langsung kepada si pemilik hak kalau urusan pertunjukan gitu. Itu satu. Dan itu semua sudah ditentukan oleh pemerintah mengenai tarifnya. Jadi sudah ada mekanisme itu dan semuanya sudah dilaksanakan oleh klien saya. Intinya begitu. Jadi seharusnya bukan ke tikus langsung gitu, tapi ke publisher ya harusnya komplainnya ya. Karena kan pembayaran nggak ada nih, karena bisa dijelaskan sama publisher dong. Bukan publisher, tapi si usernya. Oh, si usernya. Jadi misalnya kalau karaoke ya karaoke yang membayar. Bukan sebenarnya kalau di konsep hukum di Indonesia bukan si performernya ini, tetapi si pengusahanya. Begitu. Apa mungkin karena kalian kembali aktif lagi setelah pandemi, makanya diingetin lagi mungkin akan bayar lagi ini harusnya gitu royalti atau gimana sih, Bang? Ya, boleh saya tambahkan lagi. Jadi gini, sekali lagi untuk public performance itu tidak langsung kepada si pemilik hak. Jadi kalaupun ada misalnya suatu licensing dan licensing itu izin tadi ya, licensing dan pembayaran royalti itu tidak melalui tidak langsung. Jadi ada mekanismenya tuh LMKN, LMK begitu baru nanti mereka distribusikan kepada si pemilik hak. Itu sudah begitu memang ketentuannya dan itu sudah dilaksanakan oleh. Dan itu sudah dijelaskan ke pihak mereka ya tentunya ya. Dijelaskannya waktu itu saya kan barusan menerima kuasa ini. Kalau sudah dijelaskan atau belum saya tidak tahu. Tapi anak sendiri seperti apa ya teman-teman sekalian, maksudnya setelah mendapatkan teguran somasis dari sang legend ini seperti apa sih? Ya kita dibilang sedih pasti sedih ya. Tapi Papa juga cerita sama saya kalau memang situasi seperti ini kita tetap hormati, kita hargai dan ya kita taati. Nanti untuk yang lebih lanjutnya kita serahkan sama kuasa hukum kita. Ya pasti sama merasa sedih karena Musikus Plus ini seperti visi misi Papa dari dulu, pengen buat replikanya Kus Plus biar bagaimana Kus Plus ini tetap terlestarikan dengan baik gitu. Terutama ke anak-anak muda ya, kita memperkenalkan lagu-lagu ini. Nah dengan adanya pelarangan ini ya pasti kita sedih dong, kita nggak bisa membawakan lagu ini lagi dan nggak bisa memperkenalkan lagu ini ke anak-anak muda lagi. Jadi lagi. Ya seringkali kita perform di tempat-tempat anak muda ya konser-konser tempat anak muda. Banyak mengira itu malah lagu kita di situ kita menjelaskan ya bahwa ini lagu Kus Plus gitu kan, ini lagu lama gitu kan. Kita juga mengedukasi teman-teman yang mungkin udah memperkenalkan kembali gitu kan. Mungkin banyak tahu lagunya tapi nggak tahu lagu siapanya gitu kan. Nah makanya di sini kita melestarikan gitu ya. bisa dibilang begitu juga. Dan sekarang ini
kalau boleh tahu di semenjak setelah pandemi, karena udah mulai aktif lagi Iya. untuk bernyanyi atau gimana sih Om? Iya, kita pasti begitu lepas ini udah dibolehkan gitu ya kita ya aktif lagi. Ya aktif, cuma memang mungkin kita kan memang identik banget ya seperti apa namanya lagu-lagu Kus Plus itu kita. Tapi sebenarnya kita juga banyak bawain lagu-lagu lain ya selain lagu sendiri itu di panggung-panggung kita tuh campur antara lagu kita sama lagu karya lain, legend lain. Lagu barunya cuma punya kita dan campur band-band selain Kus Plus itu udah terjadi udah beberapa tahun ini kan gitu. Jadi cuma orang kan Kus Plus itu juga ininya ke kita gitu kan, padahal banyak band yang pembawa Kus Plus kan bukan cuma kita, ratusan itu band itu aktif semua gitu. Cuma selalu kita yang apa namanya sering disebut tuh tikus gitu. Sebenarnya kan kalau yang sama jenazah nggak masalah kan, maksudnya lagu yang dinyanyiin, tapi kan anak-anaknya ini Ya, yang komplain gitu ya Om betul. ya. Gini, kalau dulu kan kita udah bersama Kus Plus tuh udah lama. Iya. Ya udah bahkan Pak Yon tuh berapa kali ke sini. Pak Muri juga pernah di sini. Bahkan kita pernah masak ya. Pernah masak bareng di sini. Jadi udah tahu, mereka udah tahu. Ya memang kalau dibilang izin saya izin itu belum, tapi saya pernah sampaikan sama beliau bahwa ini anak-anak akan membawakan lagu-lagu Kus Plus, Pak Muri gitu. Pak Yon sama Pak Yon khususnya juga gitu. Kita untuk apa namanya mereka belajar karya-karya musiknya Kus Plus itu kan genrenya luas, jadi mereka hanya belajar dari Kus Plus gitu, belajar dari nanti ke depan kan mereka nggak selamanya jadi Kus Plus, nanti pada tahap tertentu mereka harus jadi diri sendiri gitu kan. Itu juga pesannya Kus Plus seperti itu, jadi belajari dari sini. Nah proses untuk belajar jadi diri sendiri itu kan kita harus belajar dari banyak genre. Kus Plus band lain, lagu-lagu barat, lagu lain. Nah mereka terus berkarya terus begitu. Setelah disomasi dan tidak akan menyanyikan lagunya terus lagi, ada mau proses tabayun nggak sih dari Om sendiri tim nih? Sebenarnya kita pengen banget ya apapun ya, suka atau tidak suka mereka tuh kita pengen ketemu kita untuk ya kalau misalnya mereka udah putuskan itu istilahnya ketok palu ya nggak apa-apa, tapi kita resmi gitu, kita salaman duduk bareng, oke ya, jangan putus silaturahmi, jangan udah, atau mereka pengen apa kita mau dengar gitu, apa nih yang mereka mau apa gini, kita coba dengarkan apa yang mereka mau itu langsung, kita duduk bareng langsung gitu. Udah coba menghubungi untuk Sudah. Jawabannya gimana? Kemarin kita kan kita cuma ngajak, bukan kita ngajak ke rumah kita, bukan. Kita hubungi Mbak Wati selaku manajer udah menghubungi mereka Mas Riko, Mas Damon. Itu yang sering kontak sama kita kan Mas Riko dan Mas Damon. Belum ada tanggapan. Nah, terus nggak ada respon, nggak ada jawaban di situ. Sampai akhirnya Mbak Wati menghubungi Mbak Wika, istri dari Mas Riko. Ada respon, tolong sampaikan. Oke, tolong sampaikan ya. Tapi kok nggak ada respon. Sampai akhirnya kemarin kita mengumumkan bahwa oke, kita secara terbuka ya, artinya di depan teman-teman media untuk kita tidak membawakan lagu Kus Plus gitu. Boleh dong untuk para fansnya Kus Plus mungkin dan pribadi dari Tiko sendiri apa pesan-pesannya untuk fans? Untuk fans Kus Plus. Ya, Kus Plus sama Tikus mungkin punya Iya. pastinya. Ya. Kalau untuk fans Kus Plus pasti kecewa ya kalau kita udah nggak membawakan lagi lagu-lagu Kus Plus. Tapi inilah realitanya begitu kan. Ya kita berikan kita hormati ya itu keputusan putra dan putri dari Kus Plus itu. Jadi kita ya mau nggak mau ya udah kita nggak membawakan gitu. Tapi kita juga berharap sih sebenarnya putra Kus Plus ini kan mereka juga musisi, jadi mereka semoga kita udah nggak membawakan, mudah-mudahan mereka tetap menjaga karya bagus ini. Mereka jadi mereka anak-anaknya dan darah daging Kus Plus melestarikan lagu ini terus yang baik, yang supaya kita ini bisa, kami juga nanti bisa tetap menikmati kan. Kita musik itu nggak hanya didengar di mekanis di CD atau apa, kita pengen nonton live kan. Nah mudah-mudahan band juga banyak, tapi kalau anak aslinya artinya darah daging main kan kita senang gitu nontonnya gitu.
gitu. Jadi kita berharap ini bisa dilanjutkan oleh mereka. Untuk fansnya sendiri nih ikut. Untuk fans sendiri dari saya pribadi mudah-mudahan kalau tadi Papa bilang pasti sedih kalau kita sudah menerima pelarangan kita nggak bawakan lagu-lagu Koes Plus ini lagi. Tapi kita minta supportnya, minta doanya, semoga ini menjadi momentum bagus ya untuk kita supaya kita bisa lebih bisa berkarya lagi. Walaupun dari dulu kita sudah berkarya ya, kita sudah ada 3 album ya. Saatnya kita menggaungkan karya sendiri gitu. Kita bukan nggak punya lagu ya, tapi mungkin dari dulu kita kurang kita gaungkan gitu. Iya, Jadi iya. udah saatnya kita untuk Ini menggaungkan. mudah-mudahan ini kita ambil hikmahnya menjadi Iya. momen bagus untuk kita sudah waktunya menjadi diri sendiri Iya. dengan karya-karya kita. Itu aja sih. Mungkin saya tambahin gini. Jadi memang konsep tikus itu sejak awal tuh saya pengen. Kita sebenarnya pengen punya cita-cita mengangkat kembali karya-karya lama, bukan hanya Koes Plus. Jadi meskipun kita punya karya, kita akan angkat karya-karya yang bagus untuk Digaungkan ya, bahkan direkaman ya, tapi dengan tentunya dengan mekanisme yang benar, dengan Mematuhi semua ketentuan hukum. iya, mematuhi ketentuan semuanya. hukum. Jadi kan kalau ini terus bergaung kan mereka juga berpenghasilan mungkin. Kita juga ya, selain kita membawa lagu sendiri, itu pernah dilakukan sama Guns N' Roses kan pasti selalu gitu. Di albumnya tuh dia selalu bawakan lagu lama yang didaur ulang sama dia. Ada lagu-lagu lama diangkat kembali. Seperti itu sih konsepnya. Terakhir buat fans. Oh iya. Kita akan terus berkarya ya, apapun yang terjadi ya, melakukan yang terbaik karena kita nggak tahu kapan karya kita yang akan meledak, kapan karya kita yang akan diterima oleh masyarakat. Jadi jangan pernah berhenti. Gitu. Ganti ngomongin pribadi tikus ya.